itu fatwanya masih bersifat umum. Dan kemudian ketika tidak ada perincian itu masyarakat menyikapinya bermacam-macam. Di antaranya ini, katanya kalau kita memboikot produk-produk pendukung Israel yang sudah terlanjur beredar di pasaran, yang rugi tetap Israel atau pedagang-pedagang kecil. Ada masyarakat yang begitu, yang kemudian ya tadi mungkin tidak begitu jelas gimana memboikot itu. Karena salah-salah memang yang rugi pedagang kecil yang sudah terlanjur membeli produk. Kemudian ini ada mahasiswa misalnya memboikot restoran siap saji, ya, gambar kakek itu. Kemudian ini yang agak aneh, bahkan Indonesia mengutuk konflik Gaza, tetapi langkah realnya tidak dilakukan, ya, sekedar di mulut saja. Bahkan ekspor ke Israel itu jalan terus, perdagangan itu jalan terus, meskipun itu tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Fatwa MUI-nya ya tidak mempan ke sini. Ini fatwanya salah satu poinnya itu adalah agar ini himbauan sifatnya ya, semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan dan Zionisme. Jadi bukan hanya Israel ya, negeri-negeri yang dukung penjajahan, dukung Israel mestinya juga kena. Cuma di sini memang produk yang dijadikan sasaran, karena yang bisanya mungkin masih sebatas itu. Nah, kemudian ada yang menyikapi dengan ini berita di awal itu di salah satu Instagram, ada emak-emak memborong produk Israel. Jadi yang terkait itu ya, terkait dengan Israel dan Zionis diborong kemudian dibuang. Nah, ini menuai sorotan. Apakah ini benar juga ya? Kan Israelnya jadi tetap untung, yang rugi malah yang memborong ini, seolah-olah jadi nyumbang ini. Kemudian ada yang mengoreksi, ini meralat, bukan memborong, tapi itu pemilik toko memang yang sudah memang itu milik dia ya, kemudian dia sortir, dia buang. Jika ada yang dekat ini bisa banyak dimanfaatkan, ini ada kurang gizi ya, makanan-makanan itu. Ada yang kemudian bingung juga, ini sudah punya produk ya, air minum yang dikatakan itu terkait ya, kebetulan MUI juga tidak merilis itu produk-produk apa ini, masyarakat kemudian ya menghukumi sendiri, bingung ini mau dimakan apa enggak, haram seperti apa. Nah, ini insya Allah yang kita bahas, kita dudukkan lah dalam koridor hukum syariat Islam. Nah, secara umum hukum dasar perdagangan itu tidak dikaitkan dengan produk atau merek, sebetulnya begitu. Tapi dikaitkan dengan warga negara, siapa yang punya, siapa yang menjual. Hukum perdagangan luar negeri itu begitu, termasuk juga dalam negeri ya. Kalau dalam negeri tidak ada masalah, itu asal terpenuhi syarat rukun jual beli ya sudah cukup. Kalau luar negeri itu dilihat siapa yang punya. Warga negara itu bisa warga negara sendiri ya, bisa warga negara bukan warga negara khilafah atau daulah Islamiyah, bukan warga negara sendiri. Nah, dua kemungkinan ini. Kalau warga negara sendiri itu bisa muslim, bisa non muslim, kafir dhimmi ya. Kalau bukan warga negara itu bisa muahidun ya, warga negara asing yang punya perjanjian dengan negara kita ya. Kemudian atau harbiyun, warga negara asing yang tidak ada perjanjian dengan negara Islam. Muahid atau harbiyun ini secara umum semua warga itu bisa masuk dalam satu dari 4 kategori ini, baik dia muslim, dhimmi, muahid atau harbiyun. Kemudian perdagangan, kalau dia warga negara sendiri itu bisa ekspor, artinya barang di dalam negeri kita jual keluar ya. Ini bagaimana hukumnya ya, maka ini sebetulnya hukum asalnya boleh, baik muslim maupun non muslim, warga negara itu boleh menjual barang keluar ya. Tapi dengan catatan selain senjata yang memperkuat musuh tidak boleh ya. Para ulama berbeda dalam hal besi misalnya, boleh tidak dijual ke negara lain. Sebagian mengatakan tidak boleh karena itu bahan senjata ya. Intinya yang memperkuat musuh tidak boleh. Kemudian yang kedua, menjual keluar kalau barang yang sedikit dan sangat diperlukan rakyat, kemudian dia jual keluar, ini juga tidak boleh.
Jadi selain itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, impor barang luar dibeli untuk dipakai oleh warga negara sendiri. Ini pembeli atau penjualnya ini warga negara sendiri. Maka impor ini juga hukumnya boleh, ya, boleh, tidak ada masalah sebetulnya. Secara asal itu begitu. Nah, kalau bukan warga negara, maka ini tergantung dia. Kalau negaranya ada perjanjian, ini kafir muahid misalnya, punya perjanjian dagang, maka semua warga negara yang ada perjanjian tadi diperlakukan sesuai dengan klausul atau kesepakatan di dalam perjanjian itu apa isinya, diperlakukan itu. Kalau tidak ada perjanjian, ya seperti Zionis ini kan tidak ada perjanjian dengan Indonesia secara resmi, masuk harbiyun ini ya, bukan muahid. Maka harbiyun itu kalau terjadi perang secara real, itu hukum syariatnya berbeda dengan kalau tidak terjadi perang secara real. Kalau terjadi perang secara real itu jiwa dan hartanya halal. Jadi tidak perlu jual beli, tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada hubungan. Sehingga barang mereka yang ada di sini mestinya disita. Disita itu, boleh diambil oleh negara. Yang di luar negeri pun boleh kok diambil, sebagaimana yang Rasulullah lakukan terhadap kafilah dagangnya Abu Sufyan. Itu terjadi perang beliau dengan orang-orang harbiyun, maka nggak usah dibeli, ambil hartanya itu ambil. Ya tentunya yang melakukan ini negara. Kecuali kalau ya individu-individu negara tersebut dapat al-aman, dapat visa, dapat jaminan, maka dia diperlakukan sesuai dengan syarat-syaratnya. Jadi kasus Israel itu sebenarnya di sini, kasus Zionis itu bukan diputus barang-barangnya kemudian kita buang, enggak. Justru barang yang halal itu mestinya negara ambil, nggak usah dikasih royalti ke sana, putus hubungan, karena sejak awal mestinya nggak boleh ada hubungan dagang dengan Israel itu. Jadi sejak awal sudah nggak pas itu. Kemudian yang kedua, kalau tidak terjadi perang secara real, itu jiwa dan hartanya tidak halal, kecuali kalau mereka masuk ke dalam negeri kita itu tanpa al-aman, tidak ada visa, tidak ada izin. Mereka masuk itu hartanya bisa diambil oleh negara. Jadi ini ringkesannya begitu. Nah, baru kita baca kitabnya di dalam An-Nizamul Iqtisadi tentang ekspor ini ya, oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dikatakan fa inna ahkamat tijaratil kharijiyah laisat muta'allaqatun bit tijarati wala bil mansya'il ladzi antajaha. Sesungguhnya hukum-hukum terkait perdagangan luar negeri itu tidak berkaitan dengan tijarahnya, dengan barang dagangannya, wala bil mansya'i alladzi antajaha, bukan juga dengan sumber produknya itu dari mana, bukan dengan itu. Jadi bukan terkait dengan merek sebetulnya. Wa innama hiya muta'alliqatun bit tajir, tetapi hukum perdagangan luar negeri itu terkait dengan tajirnya, siapa pedagangnya, warga negara sendiri warga negara asing bagaimana dalam diagram yang kita bahas di awal. Li'anna ahkamal mali tabi'atun limalikil mal ta'khudhu hukmahu. Karena hukum-hukum harta itu mengikuti pemilik harta ya, yang dia mengambil hukumnya sama. Jadi fama yusaddaqu min hukmin 'alal malik yusaddaqu 'alal malihi al mamluki lahu. Apa saja yang dibenarkan dari hukum yang atas pemiliknya itu memang legal memiliki itu, maka dibenarkan juga atas harta yang dimilikinya itu. Jadi tergantung orangnya siapa. Amal ladzina hum min ra'ayad daulatil islamiyah fa innahu la yajuzu lahum ay yahmilu ila daril harbi ma yasta'inu bihi ahlul harbi alal harb minal aslihah. Maka orang-orang di antara rakyat negara kaum muslimin ya, daulah Islamiyah, tidak boleh bagi mereka untuk membawa ke negeri harb, ke negeri musuh, apa saja yang bisa membantu penduduk negeri musuh itu untuk memerangi kaum muslimin ya, baik itu berupa aslihah, senjata, jual senjata kepada mereka tidak boleh, wal khail, dan kuda ya.
Wa kulli ma yusta'anu bihi fil harb, dan segala hal yang bisa membantu ya, memperkuat mereka di dalam peperangan, maka itu tidak boleh dijual kepada mereka. Wa amma hamlu ma'ada dzalik min anwa'it tijarah kasyab wal mata' ya wa nahwi dzalik ilaihim fa innahu yajuz. Akan tetapi membawa selain itu dari jenis ya barang dagangan seperti pakaian, barang yang lain ya, maka boleh sebetulnya. Li'anna Rasulullah amara Sumamata ayyamira ahla Makkah wa hum harbun alaih. Ada nasnya, karena apa? Rasul itu menyuruh Sumamah ya, untuk melewati penduduk Mekah. Ya, ini maksudnya untuk menjuali mereka biji-bijian dari Yamamah yang awalnya di-stop oleh Sumamah. Padahal penduduk Mekah itu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'in idami ma'nal imdadi wal i'anah lil harb. Dan karena ketiadaan makna menguatkan dan membantu mereka di dalam peperangan. Jadi sebetulnya asal dari tidak bolehnya itu apa saja yang bisa membantu dan menguatkan musuh di dalam memerangi kaum muslimin, dalam memerangi. Kalau menguatkan bukan dalam memerangi ya tidak masalah. Wali'anna tujarul muslimin kanu yadkhuluna darul harbi litijarah fi ayyamis sahabah. Ini alasan pertama tadi kenapa yang dilihat itu adalah pedagangnya bukan barangnya. Pertama tadi Sumamah yang Rasulullah izinkan menjuali orang kafir harbi, kafir Quraisy. Kemudian ini kan Sumamah ya, yakni dia warga negara sendiri, dia masuk Islam. Tapi kalau orang kafir harbi seperti Abu Sufyan tadi, ya mereka bisa diambil barang dagangannya. Nah, ini musuh yang sedang perang. Tapi warga negara sendiri tidak ada kaitannya itu. Kemudian karena para pedagang kaum muslimin, mereka biasa masuk ke negeri harb, negeri musuh untuk perdagangan pada masa sahabat wa ala mar'in wa masma'in minhum min ghairi zuhurir rad wal ingkar alaihim. Para sahabat biasa masuk ke Darul Kufur, ya, Darul Harb, itu dilihat dan didengar oleh para sahabat tanpa adanya penentangan dari sahabat. Gak ada yang mengingkari itu. Ma'anahu mimma la yaskutu an mislihi as-sahabah laukana ghairu jaiz. Padahal itu termasuk yang sahabat tidak akan diam. Andai kata perkara tersebut itu tidak boleh. Karena sahabat mendiamkan itu berarti ijma'. Ya. Fasukutuhum an dzalika ma'a ilmihim bihi baru ijma'an sukutian. Maka diamnya para sahabat ya, kepada para kaum muslimin yang berdagang di Darul Harb tadi, yang mereka tahu itu, ya, maka itu dianggap sebagai ijma' sukuti. Mereka sepakat diam, padahal sahabat tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Fayajuzu litujaril muslimin wadzimmiyin ayyukhriju at-ta'ama wal mata'a kharijal biladi litijarah. Maka boleh bagi pedagang kaum muslimin dan kaum zimmi, jadi warga negara bebas, untuk apa? Membawa keluar makanan atau barang-barang ke luar negeri untuk dijual, untuk perdagangan, ambil keuntungan, tidak masalah. Nah, kecuali di sini kalau itu terkategori membantu menguatkan musuh, ya. Illa antakuna mimma tuhtaju ilaihi ra'iyatu liqillatihi fayumna. Kecuali kalau barang itu di dalam negeri sedikit ya, kemudian diperlukan rakyat sendiri kurang, mau diekspor. Nah ini fayumna, maka negara mestinya melarang dan tidak boleh itu. Masuk kaidah membahayakan kaum muslimin. Ini kalau pedagang warga sendiri, baik muslim maupun non muslim, tidak ada larangan. Nah ini saya kutip dari Fathul Bari ya, yang menceritakan Sumamah itu secara lengkap ya. Sumamah bin Usal masuk Islam, kemudian ke Mekah ya, ada pembicaraan tidak enak dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Sumamah mengatakan la ta'tikum minal yamama habbatu hintoh, tidak akan datang dari Yamamah satu biji gandum pun tidak akan kami kirim ke kalian. Sudah, stop perdagangan dengan kalian. Ta'ya'dzana fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan.
Jadi diboikot. Pribadi memboikot enggak masalah, enggak masalah. Tsumma kharaja ilal Yamamah famana'ahum ayyahmilu ila Makkah syai'an. Kemudian dia keluar ke Yamamah, pergi ke Yamamah, kemudian mencegah mereka orang-orang Yamamah untuk membawa sesuatu pun ke Mekah. Ini pemboikotan dari sahabat. Fakatabu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy ini akhirnya kan kesulitan makan nih, kesulitan, tidak dapat gandum lagi. Mereka nulis kepada Nabi, innaka ta'muru bisilatirrahim. Kau itu kan nyuruh untuk menghubungkan silaturahim. Kok kami tidak diberikan gandum, bisa dapat makanan. Maka Rasulullah fakataba ila Sumamata ayyukhalliya bainahum wa bainal hamli ilaihim. Rasulullah kemudian mengirim surat kepada Sumamah untuk membiarkan antara mereka dengan pengiriman gandum itu. Jadi artinya boleh dalam hal ini. Cuma ini hukum asal, dan kita bahas di dalam Muqaddimatud Dustur, politik luar negeri itu hukum asalnya kan untuk demi dakwah Islam. Jadi ini kalau negara kayak Rasulullah ini memandang perlu ini untuk melunakkan hati mereka, kasih, boleh seperti itu. Salahuddin Al-Ayyubi misalnya dengan Richard the Lionheart, ketika mereka kalah sudah dikasih kebaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, boleh begitu. Untuk apa? Melunakkan hati mereka, ya mudah-mudahan mereka beriman. Tapi apakah ini cocok ketika mereka di atas angin seperti Zionis ini yang mereka sedang membunuhi kaum muslimin? Ya tidak cocok. Hadis ini tidak cocok untuk diterapkan kepada orang-orang Zionis. Cocoknya itu didoakan sebagaimana doa kunut nazilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memasang hadis ini harus cocok, dilihat kondisinya lah. Orang membantai kok dikasih seperti ini. Mestinya betul di stop itu, stop. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sumamah bin Usal ini. Kemudian terkait import, amma bin nisbati li idkhali tijarah ilal bilad fa inna qaulahu ta'ala ahallallahu al-bai'a. Terkait memasukkan barang dagangan ke negeri kaum muslimin, maka firman Allah Ta'ala, Allah telah menghalalkan jual beli, amun itu bersifat umum, yashmulu tijaratad dakhiliyata tijaratal kharijiyah, itu mencakup baik perdagangan dalam negeri ataupun perdagangan luar negeri. Falam yarid nasun yamna'ul muslima awil dhimmi min idkhalil malil bilad bal yabqa nasul hilli ala umumihi. Maka tidak ada nas yang melarang kaum muslimin maupun dhimmi untuk memasukkan harta ke dalam negeri. Bahkan itu tetap nasnya itu halal atas keumumannya. Wa alaihi yajuzu lil muslim ayyadkhula yudkhilat tijarata lil bilad mahma kana nau'aha. Untuk memasukkan barang dagangan ke dalam negeri meskipun apapun jenisnya, tentunya dengan syarat halal dalam hukum-hukum jual beli. La yumna'u min idkhali kulli malin yajuzu lil muslim ayyamlikahu. Tidak dilarang untuk memasukkan barang yang kaum muslimin boleh untuk memilikinya. Hukum syariatnya begitu. Kecuali nanti ini hukum, sekali lagi hukum asal. Nanti hal-hal yang doror itu bisa dilihat di dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz kedua itu Hukum-hukum tentang ini ada terkait. Kalau membahayakan di dalam negeri, produksi di dalam negeri sudah melimpah, mengimpor dengan alasan ini, hukum asalnya memang boleh, tapi ada kaidah doror sehingga negara berhak melarang. Amal muahidun. Nah, sekarang kalau orangnya itu bukan warga negara, siapa muahid? Fa innahum yu'amaluna fit tijaratil kharijiyah bihasabi nususil muahadati al-ma'qudati ma'ahum. Muahidun itu mereka diperlakukan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan nas-nas perjanjian yang sudah diakadkan dengan mereka. Ini seperti itu. Kemudian harbiyun, muahid, kemudian harbiyun. Fahum kullu man laisa bainana wa bainahum muahadat wa laisu min ra'ayat daulatil islamiyah. Harbiyun itu setiap orang yang antara mereka dengan kaum muslimin tidak ada perjanjian dan bukan warga negara, itu harbiyun semua. Sawaun akanat halatul harbi bainana wa bainahum qaimatan am lam takun. Baik terjadi perang real apa enggak, kalau enggak ada perjanjian berarti itu harbiyun.
Fahum yu'tabaruna bin nisbati lil muslimin harbiyin, mereka itu dianggap ya, kalau terkait dengan kaum muslimin sebagai harbi. Illa annahu in kanat halatul harb bainana wa bainahum qa'imatan bil fi'li fayu'tabaruna ka'tibari man nastabiku ma'ahum fi ma'raka. Hanya saja ketika terjadi perang real ya, secara fi'li ya kayak Zionis ini, maka mereka itu dianggap orang yang memang sedang berperang dengan kita, dengan kaum muslimin. Orang perang itu ya, na'khudhu asrahum wa naqtulu man nadhfaru bihi illam yakun a'ta amanan. Maka kita bisa mengambil mereka tawanan, kemudian membunuh yang memang kita bisa jika mereka itu ya, tidak diberikan visa ya. Wa nastahillu amwalahum, dan halal harta-harta mereka. Ini kalau ya kondisinya seperti itu. Wa illam takun halatul harbi qa'imatan bil fi'li fa innahu la yahillu minhum syai'un. Kalau tidak terjadi perang secara real, maka enggak halal dari mereka sesuatu pun. Illa man dakhala biladana bi ghairi aman, kecuali kalau mereka masuk ke negeri kita tanpa keamanan, tanpa visa. Sawa'un dakhala huwa aw maluhu, baik yang masuk itu dia atau hartanya. Jadi bisa sebetulnya bukannya beli apa enggak, hartanya bisa dimanfaatkan oleh negara. Itu menjadi harta kaum muslimin, enggak usah bayar royalti, mestinya boikot itu begitu. Itu tentunya kalau hartanya Israel. Jadi kalau hartanya sudah harta rakyat, yang punya itu orang Indonesia sendiri, yaitu harta mereka. Harta mereka nggak bisa diotak-atik, halal untuk mereka. Sehingga misalnya di rumah punya minuman merek sesuatu yang itu ada produknya sudah dibeli, ya itu tetap halal hukumnya diminum, jangan dibuang-buang. Yang tidak boleh itu adalah tadi, kalau ini terjadi perang secara real, perusahaan atau negara itu memberikan keuntungan ke mereka, tidak boleh. Harusnya diambil begitu saja. Hayata baru huwa i'tibarul harb, maka dia itu dipandang sebagai pandangan ya, orang harbi, musuh dalam peperangan. Wa yu'tabaru maluhu annahu malu harbiyin, hartanya dianggap sebagai harta kafir harbi. Ini saya rasa jelas kutipan di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam. Ini yang saya bacakan di awal tadi ya. Ya ringkesannya begini. Dilihat siapa yang berdagang, siapa yang punya. Nah, catatan dari tadi itu adalah asal tidak menguatkan mereka. Ini ilatnya itu mestinya begitu, bukan merek, bukan. Nah, ini saya kutipkan di kitab yang lain, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juz 2 halaman 122. Ya, tadullu ibaratul fuqaha ala jawazil ittijari ma'al harbiyin. Ya, ungkapan para ahli fikih itu menunjukkan bolehnya berdagang dengan orang-orang harbi, dengan musuh boleh. Balil muslim awidh dhimmi dukhula daril harb bi amanin litijarah. Maka bagi muslim atau kafir dhimmi itu boleh ya, dukhulu daril harb, masuk ke negeri musuh dengan visa untuk berdagang boleh. Walil harbi dukhulu darina tajiran bi aman. Ya, orang kafir harbi boleh masuk ke negeri kita dengan visa untuk berdagang. Ini hukum asalnya begitu. Kemudian diambil cukai. Ini muamalah bil mithli, pembahasannya ada di kitab Nizamul Iqtisad atau Al-Amwal. Nah, walakin la yajuzu imdadul muharibin. Akan tetapi tidak boleh untuk menguatkan, menolong orang-orang harbi itu bima yukawwihim, bima yukawwihum minas silah wal alat wal mawadil ladzi yusna'u minhas silah. Membantu dengan apa? Dengan menjual misalnya apa saja yang bisa menguatkan mereka. Apa misalnya ya dari senjata, kemudian alat-alat ya, barang-barang yang diperoleh dibikin darinya itu senjata. Kayak besi timah dan sebagainya sebagai bahan senjata tidak boleh. Jadi batasannya itu tidak boleh membahayakan kaum muslimin atau menguatkan mereka. Sebagaimana juga tidak boleh ya untuk mengekspor ya, makanan dan selainnya kecuali di situ ada perjanjian. Ini secara umum begitu. Sementara di dalam nas tadi itu difahami oleh ahli fikih ya kalau ada maslahat di dalam peperangan atau dakwah maka diperbolehkan. Ini terkait dengan alasan kenapa tidak boleh.
karena itu bisa menguatkan mereka dan perkara-perkara yang bisa menguatkan. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sendiri itu pernah menulis sebuah soal jawab tahun 1968, 31 Agustus. Kata beliau, at-tijaratu ma'a Israil la tajuz. Berdagang dengan Israel enggak boleh. Enggak boleh. Kata beliau ini dulu, ini sebelum perang Yom Kippur belum. Ini negara penjajah masalahnya. Jadi institusi institusi Zionis tidak boleh berdagang dengan dia. Wat tijaratu ma'ad-dhaffatil gharbiyah wa qita'i Ghazzah jaizatun. Tetapi berdagang, berbisnis dengan tepi barat dan Ghazzah itu boleh. Gaza boleh. Li'anna waqi'ad-dhaffil gharbiyah wa qita'a Ghazzah annaha ardun muhtallah. Karena realitas tepi barat dan Ghazzah, Gaza kalau sekarang orang nyebut, itu adalah negeri yang muhtallah, negeri yang diduduki. Wa tu'amalu mu'amalatu aradin muhtallah, dan diperlakukan dengan perlakuan tanah yang sedang diduduki. Wala tu'tabaru min qiyani Israil la duwaliyan la dauliyan wala waqi'iyan. Atau duwaliyan itu internasional ya, kalau daulian itu nasional. Tidak dianggap sebagai eksistensi Israel, tidak secara internasional maupun realitasnya. Secara negara tidak dianggap sebagai bagian Zionis Israel, Ghazzah maupun tepi barat itu. Tapi kalau dagangnya dengan eksistensi atau entitas Zionis, tidak boleh, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Fawaqi'uha ghairu waqi'i Israel min haitsul i'tibari duwali wal waqi'i. Maka realitas tepi barat dan Gaza itu berbeda dengan realitas entitas Zionis secara internasional maupun realitasnya itu sendiri. Ini kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dulu ya. Sehingga apa yang tertulis di Nizamul Iqtisadi itu ya tidak bertentangan dengan ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, yang tidak boleh itu adalah secara fikih itu secara langsung bermuamalah, melakukan perdagangan dengan entitas Zionisme. Misalnya penjajah ini dengan negara melakukan ini yang tidak boleh. Kalau rakyat dengan negara ini sebetulnya tidak masuk ikut-ikutan, tidak boleh mestinya. Dengan negara sendiri, negara ini yang tidak boleh. Nyetopnya di sini harusnya negara yang boikot. Atau kalau perusahaan ya, tapi itu bukan perusahaan Israel, mestinya juga tidak boleh dia melakukan transaksi bisnis dengan entitas Zionis ini. Nyetopnya di sini. Rakyat ini kalau sudah dapat barang dari sini ini no problem. Dapat barang dari sini no problem. Termasuk rakyat ini langsung melakukan aktivitas perdagangan dengan entitas Zionis penjajah. Tidak semua penjajah Yahudi Israel ya, tapi yang lain juga sama, tidak boleh. Jadi mutusnya seperti ini. Pemboikotannya itu mestinya. Kalau ini sudah terlanjur di sini ada barang ya, entah lewat sini atau lewat negara, maka itu sah-sah saja menjadi barangnya rakyat. Pakai aja, jangan dibuang. Kalau itu barang yang halal, ada susu, ada minuman, jangan dibuang itu, jangan. Manfaatkan. Yang tidak boleh ini nih ya. Kalau bisa semua barang di sini malah ambil semua. Pakai untuk rakyat, tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah mau mengambil cegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sama seperti ini ya, namanya hukum syara itu tidak langsung mengalir dari sini ke sini tidak boleh, berarti ini ke sini tidak boleh juga, tidak begitu. Dari Zionis ke perusahaan tidak boleh langsung mengalir ke harumannya, tidak begitu. Seperti misalnya ada pria dengan wanita berzina, ini tidak boleh. Tapi hasilnya ada anak hasil zina, itu anaknya tidak ada masalah, dinikahi tidak apa-apa. Sehingga secara fikih ya, kalau bicara tasawuf nanti lain lagi ceritanya, kehati-hatian boleh saja dia tidak mau, itu urusan masing-masing. Karena salah, ada dua orang juga yang masih terkategori muridnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, pernah datang ke Indonesia. Satunya tidak mau diajak makan di satu tempat yang itu ada kaitannya dengan Amerika atau Zionis, tidak mau. Inisialnya AU, tidak mau beliau ya, mengingat tadi. Tetapi itu Syekh AM ya. Kalau Syekh AU tidak apa-apa, ini milik orang Indonesia kok. Milik orang Indonesia, tidak nyambung harumnya, itu tidak nyambung.
nggak berlanjut haram terus, enggak. Sebagaimana orang ketika melakukan riba, ya dia haram dia, tetapi dia punya toko, kita beli ke tokonya halal, seperti itu. Tapi berhati-hati, kalau bisa hindari, insya Allah lebih baik lah, insya Allah begitu. Patokannya apa yang tidak boleh itu? Pertama, membahayakan umat. Yang kedua itu adalah menguatkan musuh. Membahayakan umat, misalnya barang di sini diperlukan malah dijual ke sana, itu membahayakan umat. Menguatkan musuh yang menjadikan musuh lebih kuat. Ini di dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah juz kedua tentang politik perang. Ya. Ini bagus juga, ini jadi bahan kajian. As-siyasatul harbiyah, politik perang. Waqad ajaza fiha syar'u asya'a haramaha fi ghairiha. Syariat itu sungguh bisa membolehkan sesuatu yang Allah haramkan pada selain peperangan. Wa harrama fiha asya' ajazaha fi ghairiha. Di dalam perang itu bisa sesuatu itu diharamkan padahal boleh di waktu yang lain. Ya, sebagai contoh misalnya di Al-Qur'an Allah katakan wala yatauna mautian yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Tidaklah mereka itu menginjakkan satu tempat yang bikin orang kafir marah dan menimpakan suatu bencana kepada musuh orang kafir dalam perang, ya, kecuali itu ditulis bagi mereka, yakni kaum muslimin, amalun soleh, itu amal soleh, menyakiti musuh. Yes, pada kondisi yang normal enggak boleh begitu. Dalam kondisi normal misalnya menghancur pohon, ya, tumbuh-tumbuhan, itu tidak boleh di dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi perang, dalam rangka melemahkan musuh, itu boleh. Allah berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Apa saja yang kalian potong dari pohon kurma atau kalian biarkan itu ada pada pokoknya, fa biiznillah, maka itu atas izin Allah terjadinya, waliyukhziyal fasiqin, dan untuk menghinakan orang-orang fasik. Jadi strategi perangnya misalnya di stop itu kebun-kebun mereka yang sumber penghasilan, sumber makanan, logistik mereka misalnya oleh Rasul dibakar, mereka akhirnya nyerah. Nah itu tidak apa-apa dalam kondisi peperangan kalau itu memang diperlukan. Jadi intinya itu jangan menguatkan musuh, sehingga kalau ada semangat memboikot meskipun belum begitu paham detailnya, itu semangatnya patut kita hargai lah, semangat yang bagus sudah. Jangan kemudian dijelek-jelekkan gara-gara tidak paham, dipahamkanlah. Jadi memboikot secara tepat dengan niat melemahkan musuh itu adalah hal yang masyru', hal yang disyariatkan, baik individual maupun negara. Individual boleh itu. Masalahnya yang berhak memboikot dengan sifat memaksa itu hanyalah penguasa atau khalifah atau orang yang diberi wewenang. Kalau secara individu ya jangan maksa-maksa orang, jangan nyalah-nyalahin orang, karena pertimbangannya bisa beda-beda. Ya. Kalau tapi negara itu mestinya negara tadi yang saya bikinkan diagramnya tadi, negara itu putus hubungan itu. Ini kan aneh, masih jualan. Tetangganya suruh nyetop minyak, ndak di stop. Ini ya Allah, itu tanggung jawab besar itu nanti. Kemudian pemboikotan itu dikenakan kepada musuh tanpa memandang produk atau mereknya apa, ndak karena itu. Rasul sendiri itu ketika berperang melawan Romawi, beliau tidak kemudian membuangi uang dinar buangi, ini terbitan Romawi, ndak begitu. Perang dengan Quraisy, tidak kemudian ini pedang yang cetakan Quraisy, ya, itu dibuang, tidak begitu. Jadi tanpa memandang produk atau merek yang ditransaksikan, yang penting yang bertransaksi itu adalah perusahaan orang-orang musuh itu, Zionis itu, atau mengalirkan keuntungan kepada mereka, itu bisa dihindari transaksi dengan mereka. Meskipun yang mereka jual itu misalnya adalah kerudung, mukena, ya, beli kopiah di sekumpul misalnya, kemudian dijual, tapi ini orang kita tahu ini adalah agennya Zionis, maka jangan dibeli. Jadi begitu memandang
pemboikotan itu. Dan terakhir yang penting itu juga di samping produk-produknya itu, ya, perdagangannya, pemikiran mereka ini yang lebih penting untuk diboikot. Karena inilah yang menjadikan umat itu akhirnya kalah terus. Ibarat kita ini melawani golongan hitam, dukun pakai sihir, kita ikut-ikutan pakai sihir, maka kita bisa akan kalah. Karena kita ini pakai sihir masih ada iman-imannya, jadi lemah. Sihir itu semakin musyrik, semakin jahat itu kan biasanya semakin kuat itu hantunya itu. Kalau di film-film, maka caranya itu jangan ikuti permainan sihir itu. Kita dalam sistem hidup itu juga begitu. Kalau kita ini tidak memakai konsep Islam, kita pasti kalah itu. Sebagaimana sabda Sayyidina Umar di dalam kitab Imam Al-Hakim Al-Mustadrak, ya, inna kunna azalla qaumin. Sesungguhnya kita ini dulu adalah umat yang hina. Fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Famahmanat lubul izzah bi ghairi ma a'azzanallahu bih, meskipun bagaimanapun kita ini mencari kemuliaan dengan selain apa yang telah Allah muliakan kita dengannya. Cari kemuliaan dengan cara selain Islam, azallanallah, maka Allah akan menghinakan kita. Mengikuti cara hidup mereka kalah pasti. Bukan dapat kebaikan, tapi justru kita lebih hina dari mereka.